Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup dagang 4.710 menguat 0,64%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya ASII akumulasi. ASII bagus. Udah di atas 4.700 naik terus ya. Aman nggak? Aman. Kalau kemarin Bapak Ibu beli buy on break 4.500, selamat kan, nggak ada turun-turun nih dari 2 minggu yang lalu. Bahkan dia naik terus, hijau terus. Jadi kemana arahnya? Ya jelas potensi ya, bukan pasti nih, tapi potensi besar 5.000 Juli di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan ISG strong bullish bisa ICI ya. Itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya masih boleh. Cicil aja, yang penting dia nggak jebol 4.500. Simple. Siap cut loss nggak? Saya nggak siap cut loss, saya siap hold aja. Sabar tunggu. Nggak pakai stop loss tuh cuman satu waktu musuhnya lagi. Sabar nggak Bapak Ibu menunggu sampai naik lagi? Masa ICI di sini-sini aja fundamentalnya itu kan ibaratnya. Tapi yang namanya market kita nggak tahu. Lagi persaingan di dunia otomotif ini semakin melebar. Mobil-mobil Cina juga semakin banyak ya. Jadi itu aja dulu untuk IC ya. Coba lihat time frame weekly dulu ya, biar seperti apa sih perkembangannya chartnya. Bagus, candlenya solid walaupun volume kecil. Ada mau dan seperti itu. Untuk ICI lanjut. Auto yang ditutup dengan 2060 menguat 0,98%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya auto akumulasi tipis. Auto bagus, masih sideways aman. Arah berapa? 2100. 2%, 3% harusnya dapat seminggu ke depan. Tapi risknya lebih besar, 3-4%. Kenapa? Karena Bapak Ibu belinya harga atas. Kalau Bapak Ibu belinya harga 2000, 2010, 2020 tuh ya risknya kecil. Sekarang kan risknya sudah besar. Tapi nggak masalah. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Ya, auto. Menarik nggak auto? Harusnya menarik. Kalau dilihat time frame weekly-nya. Tuh, candlenya bagus. Candle bisa dibilang bullish. Solid. Menutup candle minggu lalu merah. Lebih cenderung ke atas. MACD juga golden cross arah atas. Ya, itu aja untuk auto. Lanjut. IMAS yang ditutup dengan 865. Terkoreksi 0,53%. Asing net sell. Kalau bakar semuanya IMAS di distribusi. IMAS sudah di atas 850 kan, aman. Harusnya risknya kecil, 3% aja buang kalau koreksi. Target 950 atau minim-minim 925, 950 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus, volume juga meningkat. Harusnya sih lebih cenderung ke atas ya IMAS. Pokoknya ingat, kalau pandangan saya ya, tapi ini disclaimer ya, di bawah 940 lemah. Apalagi tutup di bawah 940 false break. Harusnya seminggu ke depan arah atas IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup dengan 191 terkoreksi 1,54%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IMJS di distribusi. MJS aman selama nggak jebol 187, aman. Target 210. Lossnya cuma 3%. 187 dijaga harus untuk IMJS. Simple analisa IMJS nih ya. Kalau Bapak Ibu feelingnya di IMJS nih, kalau saya menarik ke IMJS. Kalau ada saham yang lain lebih menarik, saya pilih yang lain. Kalau nggak ada, mungkin IMJS saya akan beli. Ya, saya itu mana yang paling kuat, sinyalnya saya beli. Itu ya, karena ya nggak mungkin juga saya beli 10 saham yang bagus, saya beli 10 saham. Enggak. Saya paling maksimal 2-3 saham sehari. Jadi mana yang bagus, itu yang saya pilih. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup dengan 980 menguat 1,03%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya MPMX di distribusi. MPMX mulai naik, mulai merangkak ya. Jadi oke nggak? Oke nih, kalau Bapak Ibu ada yang beli di 950 udah lumayan kan? Atau 940? Lumayan juga. 40 poin hampir 4%. Pelan-pelan ke atas. Cuman nggak yang berharap dalam sebulan ini dia nutup gap ya. Tapi ada peluang nggak nutup gap? Ada peluang. Kalau pandangan saya ada peluang. Makanya waktu itu di grup Borneo Trader itu kami beli kalau nggak salah dari bawah. Dari 950, 980, bahkan saya turun tambah di atas. Pas dia bagi dividen, saya infokan tambah. Ambil dividennya dan nanti average down di bawah.
Tunggu dan sabar. Bagi yang mau sabar, saya bilang setahun waktu itu tuh di kapan tuh? Di Maret ya, 9 bulan ke depan saya bilang sampai akhir 2025. Tuh saya bilang mudah-mudahan nutup gap dan bangkit uptrend. Kita nggak tahu sentimennya apa, apakah laporan keuangan fundamental atau ada story nanti kita nggak tahu kan. Tapi secara teknikal sepertinya menarik. Ini baru secara teknikal ya. Teknikal bisa salah tapi secara fundamental bagus. Kok gabung-gabung sih fundamental teknikal? Ya memang salah, harusnya pakai cut loss. Tapi di sisi lain yang gak harus mau digabungin sebenarnya nggak masalah. Cuman apa musuhnya? Waktu. Sabar gak nunggu. Itu aja ya. Di market ini gak ada yang salah benar. Kok digabungin fundamental teknikal harusnya nggak boleh, nggak bisa. Bisa-bisa aja ya. Balik ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu digabungin dua-duanya dan profit ya lakuin. Seperti itu. Karena apa? Pengalaman. Yang mengajarkan Bapak Ibu di market ini nanti pengalaman. Makanya harus belajar. Belajar fundamental kalau mau investasi. Atau belajar teknikal. Belajar tanpa praktik nggak percuma. Harus dipraktekin nggak yang dipelajari? Harus. Fundamental misalnya baca laporan keuangan, lihat PBP, IPS. Atau bagaimana dia apakah bisa turn around 2-3 tahun ke depan. Sekarang mungkin PBP-nya mahal. Bahkan mungkin IPS-nya minus. Gimana caranya dia turn around, prospeknya, lihat kinerjanya. Kalau oke ya Bapak Ibu bisa beli kan. Saham minus, IPS bisa dibeli. Tapi tiba-tiba rally. Contoh banyak. Dewa kalau nggak salah lagi dari minus. Apalagi ya itu. Jadi itu aja dulu ya untuk MPMX. Menarik MPMX. Cuman sabar karena lambat gerak. Lanjut GJTL yang ditutup di harga 1075 menguat 0,93%. Asik net buy. Kalau bukan resmennya GJTL akumulasi. GJTL habis bagi dividen tapi langsung bangkit ya. Wajar. Dividennya lumayan dalam ya, dia turun 7% dia turun ya. Tapi langsung naik kan. Ya sekarang nutup gap dividen. Kemungkinan besar nutup. Ini trendline downtrend ini bisa dipatahkan juga di Juli Agustus nih ya. Tapi kita lihat aja. Boleh beli nggak sekarang? Saya mau trading pendek. Boleh. Pakai aja support 1050. Ya. GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di harga. Lanjut Bird yang ditutup di harga 1830 menguat 2,23%. Asing net buy. Kalau bukan resmennya Bird akumulasi. Bird bagus. 1800 mantul lagi aman nih. Nah ini seperti ini simple Bapak Ibu. Kan sempat jebol nih. Tutupannya di 1790. Kalau besok tutup lagi di bawah 1800 ya udah gagal, buang aja. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Risknya berapa tuh? Ya risknya paling 3,5%. Kalau gagal Bird 3,5% cut loss saja. Target ke berapa? 2000 atau minim-minim 1950. Gitu ya. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 4940 menguat 1,64%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Cepin akumulasi TV. Cepin bagus. Mantul dari 4400. Lumayan ya, hampir 10% dikasih. Bapak Ibu selamat. 5000 tembus. 5000 tembus. Kita tarik trendline downtrend dari semenjak kapan nih? Juli 2024, berarti setahun yang lalu. Pas 12 Juli ya. Hai tahun yang lalu ditembus. Peluang besar tembus. Wah, ini sudah breakout nih. Harusnya ya sempat di bawah terus naik. Nih contohnya. Ini lihat Bapak Ibu historinya. Ini trendline downtrend kan? Sempat jebol nih di akhir Juni. Terus naik. Coba jebol lagi naik. Oh, udah aman, pasti aman nih. Aman ya. Jadi target selanjutnya tembus 5000 tuh ya 5300, 5500. Sangat peluang ke sana. Peluang besar. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Narik dan kemungkinan besar ada pola cup and handle. Nah, menarik nih, berarti memang ada partisipasi buyer ke atas. Masih ada golden cross sudut kemiringan hampir 45 derajat lewati perbatasan garis nol. Oke, harusnya ya. Selamat Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss pas di 4800 beli. Selamat. Kalaupun yang pakai stop loss ya udah, itu bagian dari trading ya. Tapi yang seperti ini mereka selamat karena kebetulan market lagi bullish. Kalau market seperti ini, nih contohnya. Kalau nggak pakai stop loss di 5350 ya, tahun lalu itu dibawa turun dalam kan? Pas setahun hampir BP. Kalau nggak pakai price down, nggak nambah barang, hampir BP ya. Tapi nunggunya berapa? Setahun. Kalau saya daripada nunggu setahun, ini saya pakai cut loss. Lebih baik saya cut loss. Ibaratnya 10% pun saya cut loss. Ibaratnya ya, tapi saya jarang cut loss 10% ya, rata-rata di 5%.
saya cari saham yang lain daripada saya nunggu setahun. Ibaratnya seperti itu ya, karena saya punya sistem trading yang bisa saya andalkan untuk mengganti sahamnya seperti itu. Ya, tapi kembali lagi seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, yang nggak pakai stop loss itu sabar tunggu aja. Kan kebetulan ini setahun naik. Ada yang 2 hari 3 hari naik, 2 bulan 3 bulan naik. Ada yang 4 tahun nggak naik-naik tuh. GGRM, AMSP, Unilever, berapa tahun nggak naik-naik. Itu yang ditakutin. Ya, jadi itu aja dulu untuk Cepin ya. Menarik Cepin harusnya 5.000 lewat minggu ini dan target 5.300. Gak harus dalam seminggu ya. Di Juli kita targetkan 2 minggu ke depan. Cepin, lanjut. Japa yang ditutup di harga 1.585, terkoreksi 2,76%. Asing net sell. Kalau semuanya Java di distribusi. Japa bangkit juga dari 1.450 ya. Udah aman nih. Paling koreksi dikit. Tetap pakai 1.450 support, jangan jebol. Jadi kalau ada koreksi yang cukup dalam tuh malah kesempatan spek buy. Tapi kalau pandangan saya kemungkinan besar koreksinya tuh gak lebih dari 1.530. Kita pakai ya 1.530 itu harusnya swing low-nya minggu ini kalaupun ada koreksi. Dan mudah-mudahan kalau memang ISG bullish, kalau imported health shoulder yang terbentuk dan dia break 1.650 ke arah 1.800. Sampai 1.880. Ini gambarnya. Pokoknya kalau saya sih, kalau trading jangka pendek, saya akan lihat Japa, tapi lihat respon market dulu seminggu ke depan. Ya pastinya saya pakai stop loss, nggak mau saya nunggu sampai, pokoknya dia jebol 1.530 saya buang. Tapi belum pasti saya beli ya. Saya lihat respon market dulu. Siapa tahu dikoreksi. Siapa tahu dikasih koreksi ya. Tetap saya pakai stop loss. Nggak mau saya stop loss di bawah 1.440. Terlalu dalam. Mending saya cut loss 2-3%. Cari saham yang lain. Saya anggap gagal analisa saya. Itu aja, simple ya. Ya Pak, kita lihat kalau pandangannya lebih cenderung akan menembus 1.600-nya minggu depan. Disclaimer analisa kembali. Lanjut main yang ditutup di harga 640, terkoreksi 2,29%. Asing net sell. Kalau boklasmennya main di distribusi. Main bangkit ya. Lumayan tinggi bangkitnya nih dari 600 sempat ke 660, 10% ke atas. Supportnya tetap pakai 600. Gak usah pakai 580 ya. Pakai 600 supportnya. Itu aja udah kelihatan nih. Target selanjutnya trendline downtrend 700. 10% potensi upsetnya kalau jalan seminggu ke depan. Lanjut SMGR yang ditutup dengan 2.800 menguat 1,81%. Asing net buy. Kalau bukan resminya SMGR akumulasi. Langsung saja ke teknik SMGR bagus. Sudah di atas 2.700 kan aman. Lebih cenderung ke atas. Target 3.000. 2 minggu ke depan target 3.000. Mudah-mudahan bisa ya. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol lagi 2.700 ya gagal. Jadi lebih cenderung ke atas. Nah ini saya sudah gambar kan. Kalau nggak dia dead cat bone, ternyata ISG peluangnya bullish di akhir 2 minggu ke depan Juli. Berarti sangat peluang ke 3.000. Minimal 3.000 kita targetkan SMGR ya. Menarik, supportnya pakai berapa? 2.700 bisa. Lanjut INTP yang ditutup dagang 5.500 menguat 0,91%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya INTP di distribusi. INTP bagus. C2 range pendek. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke atas. Tapi disclaimer, risknya berapa tuh? Paling 2,5%. Gagal bertahan di atas 5.400 buang aja. Toleransinya 5.400 jebol gagal buang. Target 6.000 atau minimal 5.800. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. Morningstar candlenya bagus. Mana sih Morningstar ini? 3 candle ini nih Morningstar. Coba aja Bapak Ibu Google. Pola Morningstar itu berpeluang melanjutkan kenaikan. Ya kenaikan kalau di time frame weekly ini kenaikannya minimal harusnya ya 5.800. Supportnya pakai berapa? Kalau melihat pola ini pakai 5.200 kan? Bisa. Kalau mau pakai support minor 5.400 juga bisa. Ya? Ada kelebihan kekurangan? Ada. Kalau Bapak Ibu pakai cut loss di bawah 5.400 terus ternyata dia rebound di 5.300, ya memang seperti itu. Kadang ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu pakai support 5.200 terus turun, gimana responnya? Itu yang penting Bapak Ibu tuh pengalamannya seperti apa, cocoknya seperti apa. Apakah cut loss paling bawah, apakah cut loss di tengah? Itu kan harus dicoba, dipraktekkan, disiplin dengan trading plan. Itu ya. Tapi kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas INTP. Yang terakhir
SMBR yang ditutup terkoreksi 4,45% ke harga 300 asing net buy. Kalau broker semuanya SMBR di distribusi. SMBR disupport, mudah-mudahan bangkit. 290 jangan jebol. Ya 300 sebenarnya level psikologis, tapi Bapak Ibu kasih toleransi 290. Jebol gagal. Kita lihat kalau Senin hijau menarik. Ya, target Juli sisa 2 minggu perdagangan ya 350. Pokoknya Senin Selasa harus hijau dulu ya. Kalau hijau bagus. SMBR. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila calon boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, simpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.